Itu tadinya makanya Baim masih berpikir bahwa apakah ini selesai. Ya saya bilang ke Baim, ya kita pasti bantu dengan jawab laporan. Baim, gimana untuk kedepannya Baim? Karena masih ada 2 kasus lagi dan lainnya. Dari Baim sendiri seperti apa? Kita jalanin aja. Kalau saya sih lebih menyerahkan kepada pengacara saya. Saya tahu salahnya di mana, saya tahu tujuan saya apa. Saya lebih penting ke arah niat saya. Persepsi orang punya masing-masing ya. Jadi kalau emang ada seperti ini ya, saya serahkan kepada pengacara saya. Iya. Ya, oke. Baim ini orang yang baik. Jadi yakin ini semuanya selesai. Amin, amin. Jadi dari hasil diskusi 2 jam tadi saya melihat Baim anak yang baik, Amin. orang yang baik. Amin. Jadi insya Allah semua masalahnya pasti akan selesai. Insya Allah. Apakah Ustadz akan memediasi juga dengan 2 pelapor lain? Kalau saya diminta saya mediasi nanti. Insya Allah. Gara-gara piano nih, aku jadi cabut nih. Gara-gara kamu. Ya, Bang Alfian pelapor. Bang Alfian sebagai pelapor. Ya Pak Wicak tengah. Pak Wicak. Kiri Bang. Aduh deh, asam urat. Aduh, asam urat. Oh iya, ya mau papa, ya mau papa. Ayo mau papa. Maaf sih. Iya. Ya dikasih itu. Nah, pegang. Maaf ya, saya ada anak. Ya nggak apa-apa. Dia nggak mau lepas. Gini pegang. Nah, Takut nangis. satu tangan itu sip. Ya, foto, kamera. Sekali lagi deh, tanpa anak tuh nggak enak lagi. Iya. Jadi beda persepsi lagi. Aduh, suka salah kita kan jadi mikir nih kadang-kadang nggak apa-apa. Ya. Iya sayang, nanti saya benar ya. Yang lain udah? Foto. Ibu. Oke. Alhamdulillah, barokah ya. Maaf ya. Ya, Bang Baim. Yuk. Ya, Bang Wasi. Makasih ya. Udah kita makan dulu nih. Ayo. Makan dulu, belum pada perih kan? Kita salaman apa nggak sih Bang? Oke, Oke yuk. sip. Ya udah. Teman-teman makan dulu nanti ya. Ayo. Ya, makan dulu semuanya. Saya makan gitu. Iya. Yuk. Hati-hati Ujang. Ya, saya naikkan aja. Iya. Takut jatuh. Iya, hati-hati. Makasih ya, Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih, selamat malam buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi kita kedatangan Mbak Imbong serta dengan istri Paula, dan tadi sudah disaksikannya sendiri sudah terjadi kesepakatan perdamaian. Jadi ini salah satu bentuk ikhtiar kita ikut membuat negara kita ini menjadi tentram. Jadi ini juga himbauan buat teman-teman artis di luar sana, yang tim kreator-kreator yang sering membuat kreasi-kreasi di digital dan lain-lain, untuk kalau membuat konten itu tolong jaga marwah negara kita. Tolong jaga marwah lembaga-lembaga negara kita. Jangan membuat prank-prank yang bisa merusak kredibilitas dari lembaga-lembaga negara kita. Nah, ini terjadi kesepakatan tadi, Baim juga sudah mohon maaf ke publik secara langsung dan sudah mengakuin kesalahannya, dan alhamdulillah kita mediasi hari ini semuanya berjalan dengan baik dan sudah selesai dan akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian. Ini buat juga buat khalayak yang lain juga, kita selalu berpesan jagalah negara kita ini, kita rawat peradaban negara kita ini untuk jauh lebih baik, biar kondisinya kita semuanya ini bisa membawa negara kita menjadi lebih maju, lebih bermartabat, dan tentunya orang-orang yang
disukain di seluruh dunia, dengan harapan semua hal-hal itu terjadi ke depannya lebih baik. Mungkin itu aja dari kita. Sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin kalau dari hasil mediasi tadi, besok atau lusa sudah kita cabut dari teman-teman pembuat laporan. Insya Allah besok atau lusa, karena tadi udah kesepakatannya secepat mungkin biar ini masalahnya juga cepat selesai. Bang Mila, Ya. bertanya, apa yang membuat Bang Mila, Bang Udi dan Bang Alfian ingin memaafkan dan mencabut laporan? Dua hal ya. Pertama adalah karena ada kedapatan Pak Wicaksono. Yang kedua karena kita melihat bahwa Paula dan Baim punya 2 anak balita. Itu pertimbangannya. Dari sama. Kurang lebih sama gitu kan. Yang pertama ya memang satu karena beliau sudah meminta maaf, sudah mengakui kesalahan gitu kan, dan sudah berjanji untuk tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah mereka memiliki balita, tapi yang utama adalah tadi kenapa kita berdebat panjang di dalam lama itu ya karena memang belum ketemu gitu kan. Akhirnya ya karena saya sudah meminta tolong untuk dimediasikan oleh Pak Wicaksono, akhirnya ya Alhamdulillah. salah satunya karena Pak Wicaksono juga gitu. Karena beliau adalah guru saya, guru kami semuanya di sini seperti itu. Pak, kalau boleh tahu, tadi apa sih yang bikin alat pas tadi perdamaian itu satu nol aja? Monggo Mas Adi. Yang membuat alat tadi kenapa? Oh begini, tentu aja menjadi alot karena memang di tim Kita itu ya ada 16 orang ya. 16 orang. Dan itu masih belum ada kata sepakat untuk mencabut ya. Karena apa? Karena ini laporan polisi yang udah sangat viral. Jadi kita mesti punya pertimbangan bahwa apa efeknya kalau kita mencabut laporan gitu kan. Jangan-jangan ada dugaan misalnya ya, wah ada sesuatu nih gitu kan. Itu yang kita jaga. Makanya kemudian kita bersepakat bahwa kita damai, maafkan Baim Wong. Itu aja pertimbangan bahwa dia punya anak balita dan Baim Wong udah ngakui kesalahan. Itu aja. Bang, ada indikasi ada deal-dealan nggak sih bang? Deal-dealan Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mungkin Mila bisa ceritakan tentang Ya. reputasi kita ya, coba. Ya, ya kalau kita bicara deal-dealan something gitu kan, orang lain pasti akan kemarin pada saat kita membuat laporan pasti seperti netizen sampai Instagram saya kemarin kan hilang juga kan, centang biru hilang gitu kan, dibully sama fansnya Baim gitu kan. Alah paling ini hanya karena pengen pansos atau karena uang gitu kan, tapi mohon maaf kredibilitas OHP selama ini kami itu menangani kasus-kasus malah yang bernotaben itu adalah Prabono. Jadi kami menangani kasus-kasus orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang susah, dan itu tanpa biaya. Dan itu sudah firm, teman-teman juga bisa tahu histori kasus-kasus kami yang sebelumnya yang memang kami tangani tanpa mengeluarkan biaya apapun. Termasuk juga kasus yang kemarin teman-teman ikut-ikut juga itu kasusnya Olivia Natania, itu kami juga sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari success fee ataupun layer fee dari itu. Nah, jadi ada semangat yang disampaikan Pak Wicak yang selalu kita pegang bahwa ketika kita kasih mudah jalan orang lain, ya maka kasih Allah juga perkara-perkara OHP ya hampir semuanya itu tuntas selesai dengan baik. Gitu. Jadi kita selalu pakai itu filosofi bahwa membantu orang untuk dapat kemudahan, nanti Allah akan balikin kita dengan segala kemudahan gitu. Insya Allah. Pak Ustadz gimana menilai perdamaian ini Pak? Ya ini semoga ke depan barokah. Saya lihat Baim orang yang baik. Jadi saya melihat sekali lagi saya statement bahwa Baim Wong dan istri orang yang baik. Jadi saya berkali-kali tanya sama dia, Baim, kamu ada niatan nggak? Tadi waktu saya berdua, nggak ada mas. Insya Allah saya nggak ada niatan untuk mencederai kepolisian. Nah niatan baik itu saya lihat bahwa dia pengen memberikan narasi, bahwa narasinya itu mendidik. Tapi saya balik lagi, kalau kamu mendidiknya caranya begitu, kamu salah. Nggih mas, saya memang salah. Jadi waktu saya tanya hati ke hati, dia mengakuin salah dan dia sudah mau bertobat atas kesalahannya, ya kita harus maafin. Karena prinsipnya harus begitu. Jadi dia mengakuin kesalahannya, bahwa narasi yang dia bikin salah dan dia tidak ada niatan. Kecuali kalau beda lagi, kalau niatannya dia memang mau mencederai atau ngeprank polisi gitu. Nah itu ceritanya lain. Nah saya sudah jelaskan juga ke mereka, ke tim OHP yang melakukan laporan. Saya jelasin berkali-kali, tolong lihat bahwa Baim dan istri ini
itu memiliki niat yang baik, tapi caranya yang salah. Jangan serta-merta kalian ini aktivis di hukum yang memang selama ini menembak hal-hal yang seperti itu terus diteruskan. Jangan dilihat itu, tapi lihat hatinya seseorang ini ke arah mana. Terus kemudian lihat juga anak-anak kecilnya dia, kalau sampai dia masuk penjara, apa nggak kasihan gitu. Nah, perdebatan itu hampir 2 jam, alhamdulillah selesai juga. Ya karena balik lagi, kalau diterus-terusin nggak akan ada manfaatnya teman-teman semuanya. Dengan hari ini terjadi perdamaian, insya Allah barokah buat semuanya, insya Allah. Tapi maaf kalau saya salah, tapi terlihat di wajah Baim ada sedikit tekanan gitu, Mas Bang Odi atau Mbak Mila gitu. Ya, karena tadi memang dari salah satu tim kita itu Bang Alfian itu memang di dalam itu perdebatannya cukup tegang. Alot. Dan sebenarnya sepertinya Alfian juga masih ikhlas gak ikhlas ya. Ya mungkin itu. Berarti ada sedikit hal yang ditekankan ke Baim kah dari pihak pelapor atau dari OKP sendiri? Kalau dari kami pribadi sih hanya itu aja gitu kan. Yang penting mohon dibuat perjanjian bahwasannya setelah ini tidak akan pernah terjadi hal-hal itu lagi, tidak diulang lagi gitu kan. Karena beliau adalah public figure, beliau adalah panutan masyarakat banyak juga gitu kan. Jadi ya sepertinya kalau Baim mungkin hari ini kenapa Ibunya. Karena hari ini adalah kebetulan 1000 hari ibunya gitu kan, dan beliau tidak bisa hadir ke sana, yang akhirnya menghadiri perdamaian ini ya mungkin karena itu sih. Bentuk perjanjian seperti apa sih? Ya kita hanya membuat perjanjian lisan aja sebenarnya tadi, bahwasanya Baim berjanji bahwa tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah dilakukan seperti sekarang di kemudian hari. Berarti akan ada perjanjian tertulis di Polres atau Oh di sudah. Itu tadi sudah kita tanda tanganin bahwa sebentar lagi mungkin besok atau lusa kita akan cabut LP kita, khusus yang LP kita. Kalau untuk yang teman-teman yang lain saya belum tahu seperti apa. Yang pasti jadi Baim juga sempat ngomong laporan undang-undang ITE yang dilaporkan oleh OHP kan udah selesai. Bang Odi. Tapi saya masih mikirin bagaimana yang itu lagi, apakah mereka juga mau damai atau hatinya akan selunak kita. Ya itu tuh yang jadi beban dia. Nah Pak Wicak bilang udah Bismillah aja gitu kan, jalan aja itu, hadapin aja, nanti Allah kasih jalan kok gitu. Ya karena masih ada 2 laporan lagi kan di situ kan, dari rekan kita Prabowo sama sahabat polisi yang masih belum tuntas. Oke Bang Odi, tapi kita bicara restoratif justice atau mencabut laporan, kasus ini kan sudah naik sidik Bang Odi. Itu seperti apa ya dari segi hukumnya? Ya pertama tentu aja ketika membuat mencabut laporan entah besok atau lusa ya di Polres Jakarta Selatan, nanti kemudian akan ada tindak lanjut dari pihak Polres Jakarta Selatan. Apakah cukup pencabutan laporan ini hanya atau perkara ini tutup hanya lewat laporan dari pihak pelapor gitu kan. Nah itu tentu aja diserahkan lagi kepada pihak polisian. Kalau misalkan dia polisi berpikir bahwa ini delik biasa, ya artinya mesti ada nanti gelar perkara begitu Bang. Iya berarti masih 50-50 untuk SP3 ya? Iya masih 50, tapi dengan adanya pencabutan laporan ya bisa dikatakan bahwa pihak pelapor udah nggak lagi nuntut, nggak akan lagi ada permintaan untuk tindak lanjut itu. Tapi tinggal proses hukum tergantung pihak kepolisian. Betul. Itu tadinya makanya Baim masih berpikir bahwa apakah ini selesai. Ya saya bilang ke Baim, ya kita pasti bantu dengan cabut laporan. Nanti tinggal bagaimana pihak polisi menyikapinya. Begitu. Karena baik juga kan contohnya nih ya, yang jelas-jelas nyata gitu, misalnya kayak perkaranya Nia Ramadhani itu. Nia Daniati. Iya. Nia Ramadhani ya. Bakri. Ya kan terus selesai juga sama pihak polisian kan gitu. Nah itu ya melalui misalnya pengadilan gitu ya. Jadi intinya bahwa ya pasti polisi punya pertimbangan lah. Apakah perkara ini akan tetap lanjut atau dihentikan gitu Bang. Sip. Makasih Bang Odi. Ya. Ya, makasih salah, makasih banyak. Oke.